Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Ini mobilnya nih, positif nih. Udah digituin ya? Penyeludupan 7 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Jakarta digagalkan polisi Bakauheni. 2 penumpang bus ditangkap. Ini paket apa nih? Ada barang penumpang. Barang penumpang naik. Ngapain? Paket penumpang. Mayat seorang pria tanpa kepala ditemukan terdampar di pantai Bakauheni, Lampung Selatan. Bahan kosong di komplek kantor Pemda Tulang Bawang terbakar menyebabkan para pegawai panik. Pengusaha lapak singkong di Tulang Bawang terancam bangkrut. Sudah hampir sepekan tidak ada petani yang menjual singkong ke lapak mereka. Salah satunya terpantau di lapak singkong Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Rabu siang. Tidak ada aktivitas bongkar muat singkong di lapak ini. Pekerja di lapak ini pun kini dirumahkan. Menurut pemilik lapak, tidak adanya petani yang menjual singkong karena terdampak musim kemarau. Singkong yang sudah ditanam tidak bisa dicabut karena tanahnya mengeras dan masih menunggu hujan turun. Rame kan? Ya biasanya rame karena ini musim kemarau ya. Petani jabut masih tahan bibitnya. Kalau jabut musim kemarau ini, bibitnya nggak bisa dipakai lagi. Bisa cepet hujan ya, supaya kita bisa jalan lagi. Kalau terus begini bisa gulung tikar saya, Pak. Dampak langkanya pasokan singkong dari petani, harga singkong di tingkat pelapak kini tinggi mencapai hampir Rp2.000 per kilogram. Harga itu jauh lebih tinggi dibanding cuaca normal yang di kisaran Rp1.200 per kilogram. Sayangnya, kenaikan harga singkong itu tidak dinikmati banyak petani sebab mereka tidak bisa panen. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Khawatir akan gagal panen dampak musim kemarau, para petani di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan terpaksa panen lebih awal. Akibatnya hasil panen menurun hingga 50%. Kekeringan selama 3 bulan terakhir menyebabkan butir padi masih banyak yang hijau dan tumbuh tidak normal seperti butir padi tidak berisi. Petani khawatir jika tidak segera dipanen akan membuat semakin banyak yang rusak. Biasanya padi dipanen pada usia di atas 100 hari, namun kini terpaksa dipanen pada usia 70 hingga 80 hari sebab sudah tidak ada air yang mengairi sawah mereka dan tanahnya semakin mengering. Ya irigasinya ada, cuman kan nggak berjalan. Kering semua ya? Kering. Karena air di sungainya itu juga kan nggak ngalir gitu. Ya kurang normal, jauh nggak normal. Biasanya kalau kita lahan segini biasa bisa mencapai berapa, Pak? Ya mencapai kadang 2-3 ton pun dapat. Untuk kali ini, Pak? Ya paling nyampe 1 ton juga nggak tahu ini. Ya paling 1 ton itulah paling banyak. Meski demikian, sebagian petani masih berupaya bertahan sampai waktu panen tiba. Mereka meyakini dalam waktu dekat akan ada hujan yang bisa memulihkan kesuburan tanaman padi mereka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Fenomena El Nino atau cuaca panas ekstrim diklaim Pemprov Lampung belum berdampak parah bagi sektor pertanian khususnya tanaman padi. Ini karena pasokan air di Lampung melimpah yang berasal dari bendungan raksasa Wais Kampung, Embung, dan Sungai Besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lahan sawah produktif di Lampung hampir 500.000 hektar.
dan yang terdampak kekeringan pada bulan ini di kisaran 2.000 hektar. Untuk mengantisipasi kekeringan yang lebih parah, Pemprov Lampung Selasa siang menggelar rapat bersama penanggulangan dampak fenomena El Nino di Gedung Mahan Agung, Bandar Lampung. Pada rapat ini, Pemprov menargetkan meningkatkan normalisasi irigasi primer dan sekunder supaya distribusi air sampai ke sawah-sawah petani. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menginstruksikan Bupati dan Wali Kota segera melapor ke Pemprov jika daerahnya dilanda darurat krisis air. Insya Allah Lampung mampu mengendalikan situasi El Nino yang akan terjadi dan berakhir pada bulan Oktober. Dan Lampung juga insya Allah akan memberikan bantuan terhadap provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Lampung. Berdasarkan data BMKG yang diterima Pemprov Lampung, cuaca panas ekstrim akan terjadi hingga Oktober mendatang. Meski sebagian petani gagal panen, masyarakat diimbau tidak panik sebab stok beras saat ini diklaim mencukupi. Beras itu berasal dari daerah lumbung padi yang sudah panen pada Agustus lalu, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Razia kendaraan dalam operasi Zebra Krakatau 2023 ini digelar di Jalan Lintas Sumatera sekitar Tugu Pepadun, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Hari kedua operasi Zebra, polisi mendapati belasan pelanggar lalu lintas yang didominasi oleh pengendara motor. Pada operasi ini, petugas tidak memberikan sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas. Mereka hanya diberi peringatan dan imbauan supaya kedepannya bisa mematuhi aturan lalu lintas. Bagi pengendara motor yang tidak menggunakan helm, justru diberi helm baru oleh polisi. Ini lebih bagus lah. Karena bagi saya saya kan mungkin terus lalai ya, terus diingetin juga. Ya saya sangat respect lah dengan adanya dengan helm ini. Dengan adanya operasi ini kami harapkan masyarakat secara edukasi, sosialisasi, dan berkelanjutan kami akan mengajak sama-sama untuk menjaga keselamatan dengan menghindari pelanggaran. Karena pelanggaran awal daripada musibah kecelakaan. Operasi Zebra Krakatau digelar selama 2 pekan mulai tanggal 4 hingga 17 September mendatang. Pada operasi Zebra ini, petugas juga memberlakukan tilang manual bagi pelanggar lalu lintas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.